Pemirsa, lebih jelasnya terkait efek samping langka AstraZeneca, kita sudah terhubung dengan Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan. Selamat sore, Bu Nadia. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik. Salam sehat. Salam sehat. Ya, Bu Nadia, publik saat ini cukup heboh ya dengan adanya informasi efek samping dari vaksin AstraZeneca terkait pembekuan darah yang disebutkan bahkan bisa menyebabkan kematian. Bagaimana penjelasan dari Kementerian Kesehatan, Bu Nadia, supaya masyarakat Indonesia juga bisa lebih tenang tentunya? Ya, pertama sebenarnya mengenai adanya efek samping ini sudah kita waspadai ya. Artinya setiap pemberian vaksinasi, respon imunitas seseorang terhadap suatu vaksin yang diberikan itu tentunya memiliki perbedaan. Tetapi dari sisi keamanan, tentunya ini sudah dikaji juga oleh Badan POM sehingga mendapatkan izin edar. Dan bukan hanya Badan POM Indonesia, tapi seluruh Badan POM di dunia itu memberikan izin edar. Artinya dari sisi manfaat, kemudian dari sisi perlindungan, itu sudah terbukti memberikan manfaat yang luar biasa. Kalau kita lihat di dunia itu 1 miliar lebih orang sudah mendapatkan AstraZeneca ya, dan kalau dibandingkan dengan jumlah yang kemudian mengalami gangguan pembekuan darah atau yang kemudian kita dengar itu di class action sekitar 57 orang, berarti itu sudah jauh sangat lebih besar ya jumlah orang yang terselamatkan dari kematian ataupun dari sakit berat. Yang kedua adalah kalau kita lihat di Indonesia sendiri, kita itu sudah hampir 73 juta dosis vaksin AstraZeneca yang kita berikan. Dan sampai saat ini tidak ada efek samping yang dilaporkan terkait dengan gangguan pembekuan darah. Efek samping memang kita waspadai ya, tapi lebih pada yang sifatnya minor seperti demam, kemudian bengkak di bekas suntikan atau warna kemerahan. Bu Nadia, kemudian adakah yang bisa dilakukan masyarakat yang menggunakan vaksin AstraZeneca agar terhindar dari efek samping tersebut? Ya, jadi sebenarnya kita yang paling penting adalah mengenali efek samping. Tapi mungkin yang harus kita pahami, Mbak Stefani, efek samping akibat vaksin itu akan muncul dalam rentang waktu 4-42 hari. Walaupun ada ya yang lebih dari rentang waktu tersebut. Tetapi kalau misalnya sudah lebih dari 6 bulan, kemungkinan besar bahwa penyakit yang timbul atau misalnya kalau nanti muncul gejala pembekuan darah itu bukan disebabkan oleh efek samping daripada vaksinasi. Jadi gangguan pembekuan darah itu suatu penyakit yang sangat jarang terjadi dan bisa muncul bukan hanya disebabkan oleh efek samping daripada penyuntikan AstraZeneca. Jadi kalau kita lihat dari Maret 2021 sampai dengan Juni 2022, Komnas KIPI, yaitu suatu komite nasional yang memang bertanggung jawab ya untuk memantau adanya efek samping, itu sudah melakukan kajian cepat ke 7 provinsi untuk melihat apakah ada gejala efek samping daripada vaksin, termasuk vaksin AstraZeneca. Dan gangguan pembekuan darah akibat vaksin AstraZeneca tidak ditemukan pada monitoring yang dilakukan secara aktif. Dan monitoring secara pasif pun tentunya masih terus dilakukan. Artinya kalau masyarakat merasa ada gangguan efek samping ya, walaupun kalau kita lihat penyuntikan terakhir itu mungkin sudah lebih dari 6 bulan yang lalu ya, bahkan kalau AstraZeneca itu hampir 1 tahun yang lalu terakhir disuntikan sebagai booster. Selebihnya itu sudah tidak ada lagi karena kemudian kita tidak menggunakan vaksin AstraZeneca, dan hampir bisa dipastikan kalau sampai saat ini tidak ada keluhan efek samping itu dipastikan bahwa bukan, kalaupun penyakit itu muncul di diri kita itu bukan disebabkan oleh vaksin AstraZeneca ataupun vaksin lainnya. Oke, jadi saya garis bawahi lagi, karena sudah lebih dari 6 bulan tidak ada laporan efek samping dari AstraZeneca, artinya bisa disimpulkan bahwa semua yang disuntik dengan AstraZeneca ini aman dan tidak terkena efek samping langka yang disebutkan oleh AstraZeneca, Bu Nadia. Ya, betul sekali. Dan perlu diingat Mbak Stefani bahwa tadi saya sampaikan respon imunitas seseorang kan berbeda-beda. Dan mungkin saja kejadian di Inggris itu dikarenakan mereka secara etnik, secara ras itu berbeda dengan kita yang merupakan ras Asia dan juga merupakan etnik kita yang berbeda tentunya dari negara-negara Eropa. Bang, duduk Bang. Baik, Bu Nadia, apakah saat ini sebenarnya kita masih membutuhkan vaksinasi COVID-19 lanjutan? Karena tadi Anda sampaikan juga sudah lebih dari setahun yang lalu. Apakah efeknya masih ada sebenarnya sampai saat ini?
Ya, kalau kita lihat ya dari gambaran epidemiologi sekarang, walaupun sekarang masyarakat sudah jarang sekali ya kalau batuk pilek melakukan pemeriksaan COVID ya, karena kemudian dirasakan bahwa kalau batuk pilek tidak seperti waktu di awal-awal COVID yang kemudian membuat sakitnya berat dan menakutkan ya. Karena apa? Karena tadi kita sudah memiliki sebagian besar masyarakat kekebalan terhadap COVID-19 sehingga virusnya pun beradaptasi atau bermutasi untuk menjadi lebih lemah dibandingkan kita. Nah, hanya memang kita merujuk kepada WHO dan juga pada saat aturan surat peraturan Menteri Kesehatan pasca pandemi COVID-19, maka vaksinasi COVID-19 ini sudah tidak diwajibkan untuk semua orang. Tetapi ini masih diwajibkan tentunya pada orang-orang yang memiliki resiko. Karena kita masih lihat gambarannya orang-orang yang beresiko, yang misalnya orang yang punya penyakit komorbid yang tidak terkendali, kemudian pada ibu hamil atau orang yang punya gangguan imunitas tapi terkontrol dengan baik, itu masih terus harus mendapatkan vaksinasi. Kenapa? Karena dari data yang ada, kalaupun mereka saat ini terkena COVID, di mana orang-orang yang di luar kelompok beresiko itu bisa melawan dengan imunitasnya sendiri, tapi kelompok yang tadi beresiko, ini ternyata angka kematian dan kesakitan beratnya yang masuk ke rumah sakit itu masih cukup tinggi. Oleh karena itu, masih perlu dibutuhkan vaksin booster untuk mereka-mereka yang atau vaksin ulangan untuk mereka-mereka yang dalam kategori resiko tinggi ini. Ya, Bu Nadia, kalau untuk di Indonesia sendiri sebenarnya ada berapa masyarakat yang divaksin menggunakan AstraZeneca? Ya, tadi saya sampaikan sampai saat ini total jumlah masyarakat yang mendapatkan vaksin itu kita sudah memberikan 73 juta dosis ya. Artinya kalau secara jumlah antara 26 sampai 28 juta masyarakat. Karena kan vaksin AstraZeneca itu kita gunakan pada suntikan pertama, kedua, dan kemudian pada booster pertama. Baik, jadi sekali lagi masyarakat yang menerima dosis vaksin AstraZeneca tidak perlu khawatir ya Bu Nadia, apalagi sudah lebih dari 6 bulan dan tidak ada efek samping yang dilaporkan di Indonesia. Terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan. Selamat sore Bu Nadia. Selamat sore, salam sehat.